bisa diringankan atau bisa dihapus malah dengan jalan 10. Nah ini kamu tulis ini ya, tapi jangan enak aku saiki tak berbuat seenakku. Kenapa? Punya 10 jalan ya, tidak boleh macam itu. Nah, ini orang yang kepepet, orang sudah terjepit, orang yang sudah tidak mendapat kesempatan untuk berbuat lagi. 5 ini gunakan sekecil-kecil lubang. 1, ayyatuba, dia bertobat. Coba saya tanya, orang tobat itu menghapus dosa apa enggak? Menghapus, Pak. Biar berbuat dosa besar, saya tanya. Boleh tak tobat itu? Berguna apa enggak? Ya cuma diterima tidaknya, kirakan. Lah, apa kalau kamu sudah tobat mesti diterima? Belum tentu dong. Nah ini di sini untung-untungan, yaitu spekulatif itu, Pak. Iya dan gede, buatan. Apa rugi kamu kalau tidak? Kalau kamu sudah tobat, perkara diterima tidak, itu wewenang Tuhan. Tapi kemungkinan untuk diterima ada enggak? Ada. Padahal Nabi mengatakan, siapa yang bertobat, maka tidak punya dosa lagi seperti dia baru dilahirkan. Ada enggak hadis itu? Nah, itu pakai. Ya Pak, itu terlaluan, itu spekulatif, itu untung-untungan. Sudahlah, jangan bicara begitu kalau masalah ini. Ini 1, tobat. 2, au yastaghfir, minta ampunan. Apa yang sudah terlanjur dosa yang kita lakukan, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca, karena Nabi sendiri setiap harinya tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar. Kalau saya pernah menemukan itu doa Nabi yang selalu dibaca setiap hari 100 kali tidak kurang, yaitu doa Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tirukan, kenapa? Apa sih ruginya kamu kalau baca itu? Iya Pak, kesel Pak, ruginya Pak, melak. Ya, kedemenan sinekoni jual mahal. Jadi kalau sudah maghrib atau akan tidur, baca. Saya suatu hari tadi mungkin banyak kesalahan kepada Tuhan. Saya ingin meniru Nabi, barangkali saya diterima doa Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali itu. Terutama ini yang sudah mahasiswa yang suka melirik-lirik. Baca itu ya. Ya mungkin kita itu manusia mana yang bersih dari dosa. Nah ini gunakan tiap kesempatan istighfar. Di sini tiap habis sembahyang kita baca istighfar, tidak kepalang tanggung. Astagfirullah apa? Li untuk saya, wali walidayya, dan untuk kedua orang tua saya, ya apa? Seterusnya itu. Kita minta. Katakan, percuma Bu, wa laysa lil insani illa sa'a. Tony kutak masetak, boy. Sedang Nabi memberi kesempatan Tuhan, kau dewe kok ku melintip dan obat. Jangan. Iya Pak, tidak ada gunanya itu. Habis kalau tidak ada gunanya, saya tidak mau. Doa tidak mau. Ini tidak mau. Saya ini tidak mau. Awalaysa lil insani illa ma. Ini menjadi orang sombong ini. Kalau sombong kepada saya, tidak keberatan saya. Tapi kalau sombong kepada Tuhan yang telah buka pintu, memberi kemurahan kamu, apa Tuhan? Tak bisa. Awalaysa lil insani illa ma. Dia bicara sama Tuhan begitu. Atau dia mewakili Tuhan untuk berkata pada dia, tahlil percuma, talqin percuma, sembahyang percuma, doa percuma, apa? Tak bisa. Seperti dia wakil mutlak, agen tunggal dari Tuhan ya toh. Kamu jangan berkata-kata. Ini secara filosofis ya. Nomor 3, jalan keluar untuk meringankan dosa, au ya'mal hasanat bayanju biha. Perbanyaklah melakukan kebaikan. Innal hasanat ya Pak, yudhibnas, langsung otomatis. Asal orang berbuat kebaikan,
dosanya, ya seimbang tentunya. Yang ngelakonnya apa? Umpamane ana telek anu diwisui ya di muka langgar. Ya mungkin dosamu yang ukurannya sak telek itu dihapus oleh Tuhan. Ya jelas sih. Masa kon telek melompat dosamu sing sak gudang terus di sepuro ya ndak. Karena itu Imam Ghazali menganjurkan itu supaya berimbang antara perbuatanmu dengan dosamu itu supaya diseimbangkan. Contohnya begini, kalau kamu pernah minum bir, minum whisky, minum mabuk-mabuk, bagaimana caranya menebus dosa itu? Lakukanlah perbuatan yang baik. Alhamdulillah. Caranya apa? Dengan memberi minum orang cuma-cuma. Seperti orang bikin apa itu di pinggir jalan, iya, air itu loh. Tahu nggak kamu? Orang pikul-pikul mau beli es nggak bisa, orang gendong kan. Kita dianjuri supaya berseimbang. Kalau perlu kamu punya uang berapa, belikan minuman anak-anak. Ditraktir saya, mana-mana tak perek. Biar iya bisa beli. Perek, bila ayo. Aku sih bayari, tapi aja mangan jajan dulu ya. Ya apa? Struk doa. Dan dia baru minum mabuk-mabuk. Itu caranya begitu. Itu hapus itu. Jadi innal hasanat yudhibna sayyi'at. Ini caranya. Kalau ingin dosanya disepuro, itu cara yang ketiga, lakukanlah perbuatan yang baik. Ya kalau bisa katanya Imam Ghazali yang seimbang dengan dosamu. Kalau kamu umpamanya mencuri, untuk menghilangkan dosa mencuri apa? Supaya baca buku bahasa bener, terus baru tak sa'i, lah kok anak mulai. Jadi ini korban ini. Untuk menebus dosa ini bagaimana? Sedekahlah. Ada kalau dia betul tak tukar no. Kasih. Ya kalau uangnya banyak belikan pulpen anak-anak. Ayo ada. Kape ada dia ini tak tukar ne ballpoint kape. Oh, mari nyolong pen di rupanya. Itu caranya begitu. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yaitu dia harus tabah dan sabar serta ridho terhadap semua bala dan musibah yang menimpa dirinya. Ini jalan untuk menghilangkan dosa. Kamu jatuh, kamu kehilangan Honda, kamu kehilangan songkok, kamu sakit, kamu apa sajalah musibah, artinya sesuatu yang tidak bisa ditolak, itu namanya musibah. Ya, nah, itu kamu terima dengan hati yang ikhlas. Baik Tuhan, aku menerima. Jangan geruntul, wah pangeran kira ada bolas nama aku. Jangan begitu. Ini cara yang keempat. Yang kelima, jadi musibah yang diterima dengan apa? Nah itu kalau musibah toh, apa itu menghilangkan dosa? Enggak, ini harus tahu. Paman jatuh melarat, jatuh rugi, narik dilebur dosa. Enggak. Bagaimana dia itu sabar apa enggak? Ridho apa enggak? Itu ridhonya di kena musibah itu yang menghapus dosa. Itu yang keempat. Yang kelima, au fil barzakh bidaltati wal fitnah. Orang yang disiksa di kubur itu justru untuk menghilangkan dosanya. Tapi masih ngotot Pak kula boten. Dadi nek wong di kubur itu ada hadis tentang orang itu terus diapit itu kulit tanahnya itu sampai riak, tulang belulangnya itu hancur lebur karena dipepet kulit, bergerak ini tanah. Mandep pukul kuasai, pokoknya disunduk. Tapi ini justru untuk menghilangkan apa? Dosa. Disiksa di kubur bukan karena sebagai pembalasan terhadap dosa, bukan. Salah. Ada orang bang dada siksa kubur. Ada. Kenapa? Sebab siksa itu baru ditetapkan kalau sudah dihisab, kalau sudah diadili. Sedang pengadilan itu kapan?
Yaumul Qiyamah, kalau orang sudah dibangkitkan dari kubur, baru diperiksa. Terhadap kesalahan, dijatuhkanlah hukuman. Jadi hukuman, siksaan, katanya orang-orang di kubur, azabul qabr, tidak ada, itu nonsen. Kenapa? Tidak logis. Loh, kok tidak logis? Yang belum diadili kalau sudah dihukum. Nah, itu keliru. Bahwa siksaan-siksaan yang ada di kuburan itu bukan hukuman, tapi apa? Penghilang dosa. Jadi orang ini nanti hukumannya itu yang memang betul-betul hukuman nanti. Kalau orang sudah dibangkitkan dari kubur, ditanya, sini, kumpul kabeh. Ini kamu nyolong, ini kamu begini, ini kamu ngaji Quran, ini coba dibanding ini. Oh, beratan, bagian sana. Neraka. Oh, itu hukuman. Hukuman itu tidak ada lain. Cuma apa? Ya neraka itu. Cuma beda-bedanya itu cuma apa? Lamanya. Kamu, ya sudah, 1000 tahun. Ada yang 1000 tahun, ada yang 10 hari, ada yang 1. Tidak ada hukuman lainnya itu di sana. Neraka atau apa? Surga. Tapi orang Islam, asal iman, betapapun lamanya dia masuk neraka, akhirnya diangkat dan dimasukkan kemana? Surga. Itu loh. Masih untung mulanya nek mau mati ku Allah mati. Senajan dia itu terkenal bajingan tengik, bamane kok. Pokoknya tidak ada dosa yang tidak pernah dia lakukan. Taruhlah dia dihukum di neraka sampai berapa tahun. Tapi akhirnya kalau sudah hitungan hukumannya itu habis, dia akhirnya kemana? Surga. Nah iya, tapi di tengah ini rasa gagap ini. Eko berkok. Tapi kalau orang kafir, naudzubillah, jangankan berbuat dosa, berbuat baik pun percuma. Masya Allah. Lu habis bagaimana Pak? Orang kafir yang berbuat ini, membantu donor ini, berbuat baik, berjasa, itu bagaimana? Jasanya buat dia hanya diberikan di mana? Di dunia toh. Namanya terkenal, dia disebut-sebut dalam sejarah, dia diagul-agulkan, dia itu toh. Selama dia tidak percaya kepada Tuhan, di akhirat tidak berlaku, sudah habis. Terus seluruh kesenanganmu, kamu sukses dalam hidup, pangkatnya, kekayaannya berlimpah-limpah, tapi baru mesti ekor dewe tidak kuat, mati seperti ini. Siapa ini yang baru meninggal itu di Rusia itu, siapa? Wah, itu kira-kira berapa itu kira-kira? Padahal dia seluruh kekuasaan se-Uni Soviet itu di tangan. Pokoknya dia begini, sudah cukup, serang, bunuh mamanya. Cukup begini hanya, seluruh kekuasaan di tangan. Tapi kalau sekarang, ya tidak. Nah, ini jalan yang kelima. Jadi saya ulangi, kamu harus tegaskan. Siksaan di kubur itu bukan hukuman. Bukan. Hukuman itu nanti diberikan kapan? Sesudah dihisab. Lalu apa itu siksaan di kubur? Siksaan di kubur itu justru untuk menghilangkan dosa orang itu. Dosa yang nanti akan diperhitungkan. Jadi kalau orang itu disiksa di kubur, dia nanti keluar dari kuburan bersih sudah. Alhamdulillah, penuh kabeh iki perot-perot kabeh iki. Apa? Oh, lah sedengan tahu. Kuburan saya sudah jol semua. Ya tapi dia waktu ngadu, Pak Sudul. Oh, ini namanya Pak Sudul, Bun. Ya, sini. Siapa ini catatan? Sudah habis gue. Dia tepuk itu sudah. Selama dia masuk mana? Surganya melenggarkan tuh. Karena kau buka siksa di kuburan. Ya tapi yang masih ngunucuk ngarep-ngarep ya. Jadi ngono aku tak ngarep-ngarep disiksa di kubur itu mending ngono. Yang keenam, jalan lepas dari dosa. Ayyadu lahu ikhwanuhu minal mu'minin wa yastaghfiruna. Teman-temannya, saudara-saudaranya mendoakan orang itu dan memintakan ampunan buat orang.
Ini tidak saja berlaku di kuburan. Sekarang pun, mamanya sekarang saya, ya Allah, kalau doaku ini diterima olehmu ya Allah, itu saudara saya yang rusak morilnya itu, yang bikin kacau kota Jember, ampunilah dosanya. Doa saya ini diterima, umpamanya, ya umpamanya. Diampuni tidak dosa anak itu? Diampuni, dimintakan doa. Apalagi kalau ayahnya, ibunya menangis kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa anakku. Anakku yang di SMP, apa yang di SMA, apa yang di mana itu, kok saya beritanya kok bikin ngeri. Aduh ya Allah, ampunilah dan berilah dia jalan yang lapang, petunjuk supaya sadar, diterima oleh Allah. Berguna enggak ini? Berguna doa. Juga yang mati. Itu yang mati ini saya mohon ini. Semua orang boleh berdoakan dan berguna seperti ayat tadi itu, ya, Rabbana ighfir lana. Nah, itu umum. Kalau yang hadis tadi waladin solihin yang pulau itu anaknya. Tapi kalau ayat tadi itu umum enggak? Umum. Kamu bisa. Nah, ini harus kamu lihat. Tahlil apa itu dalam rangkai. Tahlil itu sebenarnya doa. Memohonkan. Itu kecuali untuk dirinya, juga untuk siapa itu istighfar? Untuk yang mati itu. Ya, nanti secara yuridis formil nanti akan saya beri jawaban. Bagaimana Pak, itu apa ada bid'ah, apa ada nanti. Ini secara filosofis dulu. Sekarang yang ke berapa? 7. Nah, di sini mulai ada persoalan, yaitu orang itu mendapat hadiah pahala. Jadi ada orang berbuat kebaikan mendapat pahala, lalu pahalanya dihadiahkan kepada orang itu. Jadi orang itu dapat hadiah pahala dari orang lain. Nah ini di sini dicantumkan sebagai jalan yang ke-7. Jadi umpamanya saya berbuat baik, sembahyang, baca Quran, terus apa saja, lalu saya begini, ya Allah, kalau saya diberi pahala olehmu atas amal-amalku ini, maka saya dengan penuh kerendahan hati ingin supaya pahala saya itu tidak hanya untuk diri saya, juga tolong berikanlah, izinkanlah ya Allah, pahalaku itu juga kau berikan kepada ayah bundaku atau kepada embahku. Ini coba, ini sepintas selalu itu bisa diterima apa enggak? Boleh apa enggak melakukan begitu? Nah, sekarang ada pertanyaan, sampai atau tidak sampai? Bisa jawab enggak kamu? Kamu ngirim hadiah itu mesti sampai apa enggak? Bisa jawab? Enggak bisa Pak. Tapi kamu boleh enggak mengucapkan kata-kata itu? Perkara berguna tidak berguna, sampai tidak sampai, diterima atau tidak, itu wewenang siapa? Nah Allah. Umpama tidak diterima, kamu rugi tidak? Apa lalu kamu kehilangan amal, apa pahala? Ya Allah, saya berbuat baik, saya khatam Quran. Kalau memang diberi pahala berapa? 10 kilo umpama, ya, umpama ukuran. Ya sudah ya Allah, 10 kilo itu berikan pada ayah saya yang sudah meninggal umpamanya. Kalau tidak sampai atau tidak diterima itu pengiriman, kamu ini yang 10 kilo itu apa terus hilang? Tidak, kamu tetap itu. Malah katanya di dalam hadis yang dipakai pegangan, kamu yang dapat 10 diberikan 10 kepada ayahmu yang meninggal, ini tetap kamu 10, tidak berkurang. Tidak lalu karena diberikan 10 berarti senul, dan 10 diambil 10 habis. Jadi apa saya cuma keselentong oleh keselentong. Tidak, tetap kamu dapat 10, dia 10. Jadi nanti ada pegangannya. Dan di sini nih ada yang berbeda paham. Ada mengatakan ada, malah ada lagi yang mengatakan lihat dulu,
Kalau doa sifatnya ya sampai. Tapi kalau baca Quran, saya baca Quran. Saya hadiahkan pahalanya baca Quran ini kepada ini yang punya kuburan ini istri saya atau adik saya atau teman saya. Ini ada imam yang mengatakan tidak sampai. Ada. Ini khilaf. Tapi kalau doa, sedekah, tapi ada yang mengatakan sampai. Siapa itu orang yang mengatakan sampai? Imam Hanbal, Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i tadinya berpendapat tidak, tapi akhirnya dia memperbaiki, mengoreksi pendapatnya itu bisa. Nah ini nanti yuridis formel akan saya jawab. Tapi sekarang saya ini secara filosofis dulu. Jalan yang lubang-lubang yang sekecil-kecilnya yang diharapkan bisa untuk mengurangi dosa ini 10. Nah, tadi berapa sudah? 7. Sekarang 8. Yaitu balak atau pancaroba, kesukaran dan siksaan yang diperoleh orang itu di saat hari kiamat. Pada hari kiamat. Jadi orang itu setelah dibangkitkan dari alam kubur, lalu dia mengalami yang namanya hari apa? Hari kiamat. Hari yang terakhir itu sesudah dari kuburan kiamat. Jadi orang itu besok ya, kalau sudah waktunya dihidupkan lagi dari kuburan, itu kembali lagi ke bumi ini. Oh, Pak, iya. Jadi kamu besok lihat Jember lagi. Tapi terakhir itu sudah. Kok berubah kabar? Itu modern kabeh saiki. Mana itu hari kiamat itu sudah. Bareng rong dino tulung. Loh, apa ini? Qalal insanu malaha. Ada apa ini? Ada apa? Terus meteor apa itu? Sputnik, bukan Sputnik itu. Oh, gunung Miber. Gunung itu Miber apa? Oh, wacau. Kamu tiba pagi ketinggian keambruan ini. Wah, akhirnya matahari mendekat. Panasnya bukan main sudah. Tidak tertahan lagi. Wah, orang sudah sampai dikatakan benar orang itu mendidih karena panasnya matahari. Kopi saya duduk kopi ku. Benakmu sing ngopi. Nah, ini ada orang yang menderita di saat itu. Penderitaan di hari kiamat itu justru melebur dosa orang. Paham kamu? Jadi sama dengan yang ada di mana tadi? Di kuburan. Ini adalah jalan. Jadi ada orang yang karena banyak dosanya tidak cukup dengan siksaan di kubur, bisa akeh sisane. Dosanya rupanya cukupan wong iki. Sudah ibu tebuk itu selama di kuburan masih ada ini dosanya sesak ton. Ya apa caranya di kiamat? Disiksa sampai dikatakan dia minum air peluhnya, dia tenggelam dalam air peluhnya, air keringat. Langsung daun banyu wes garing dan matahari sudah begini. Dan itu sungai atau lautan mutlak kabeh wes gak karuan. Kecuali orang yang baik-baik itu enak santai. Kenapa gitu? Nah, itu ada hadisnya itu. Sabatun 7 orang kan gitu kan, itu ada hadis yang bebas dari siksaan hari kiamat. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada perlindungan pada hari itu kecuali perlindungan dari Allah. 7. Ya, kalau kamu ingin daftar boleh juga. Ya. Daftar yang 7 hadisnya. Pernah dengar tak itu hadis? Iya, sudah. Dia malah hafal, Pak. Wis silakan nih, erek, Pak. Ya usah kamu. 7. Saya itu pelajari-cari itu hadis yang 7 orang bebas ingin nikmat di hari kiamat. Nah ini yang ke-7. Yang ke-8 ya. Nah, sekarang yang ke-9. Yang ke-9, nah ini juga. Ini ada sebagian orang Islam yang membantah, yaitu tentang syafaat.
golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya orang itu mendapat syafaat dari nabinya. Jadi kalau dia itu pengikut Nabi Musa, dia dapat syafaatnya Nabi Musa. Kalau dia umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, dia dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tentang ini saya bisa nanti menuturkan tentang syafaat dalil Qur'annya. Itu la yashfa'una Allahu la ilaha illa al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u? Siapa yang akan memberi syafaat illa kecuali dengan izin Allah. Dan artinya ada orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat. Jasa-jasa baik, ya, goodwill, jasa-jasa baik. Nabi, ya Allah, itu orang paling gandrung kita kepada saya dengan segala macam caranya. Aku mohon ya Allah, lindungilah demi nama saya ya Allah, ampunilah. Wah, itu syafaat namanya. Nah, orang yang betapapun besar dosanya, kalau dia mendapat syafaat dari nabinya, bebas. Jadi bebasnya itu karena apa? Karena syafaat nabi. Ini yang ke-9. Lalu ke-10. Ini yang terakhir. Tapi justru inilah gaungnya. Justru inilah yang paling menentukan. Yaitu orang itu mendapat rahmatnya Allah, mendapat kemurahannya Allah. Nah, ini Masya Allah. Sudah, ini hak wewenang Allah sepenuh-penuhnya. Ya, betapapun besar dosa orang itu, kalau dia sudah mendapat tetesan rahmat dari Allah untuk diampuni dosanya, boleh enggak ini Tuhan mengampuni? Bebas. Ini yang saya bicarakan tadi. Ini yang namanya undang-undang apa tadi? Undang-undang fadlullah, undang-undang kemurahan Allah, undang-undang apa? Apa tadi itu? Bukan, ini yang satu ini fadlullah dan kemurahan ya, rahmatullah. Tapi kamu jangan hanya melihat ini saja, yang kamu harus ingat juga, dan harus itu yang dipegangan, yaitu hukum yang mana? Hukum keadilan Allah. Siapa berbuat baik dibalas baik, jahat jahat. Nah, sudah jelas apa enggak? Nah, sudah. Ini 10 jalan. Ini saya kutip dari Hamish Buyatul Mustarsyidin. Ini boleh supaya kamu kalau ditanya orang dari mana ini pengambilannya. Hamish itu catatan pinggir. Hamish dari kitab ini namanya Buyatul Mustarsyidin. Hamish Hamish Buyatul Mustarsyidin, pinggirnya Buyatul Mustarsyidin. Di sana saya kutip sepenuhnya ini. Jadi secara cukup luas sudah saya jawab. Saya belum menyinggung tentang tahlil, akhol, telung dinanan, pitung dinan, belum. Ini akan saya tunda ya, karena waktunya sudah habis ya. Tapi kamu supaya betul-betul mengerti secara mapan ya, kamu di dalam menghadapi masalah ini jangan semata-mata itu katanya wishful thinking atau textbook thinking atau letterlock. Jangan cuma terikat oleh huruf-huruf di dalam hukum-hukum agama. Tapi ini yang saya kemukakan tadi adalah secara apa tadi? Filosofis. Kita harus memandang bagaimana kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak murah, coba saya mau tanya, orang-orang
orang-orang yang korupsi, orang-orang yang pelacuran-pelacuran, orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang tak karuan baik. Buktinya iya pada. Buktinya sekarang bagaimana? Apakah setiap orang berdosa itu dihajar oleh Tuhan? Orang kotor dibiarkan. Orang coba ini, orang yang kecil seperti Amerika Serikat, masih tetap baik makan. Jadi diambil pematu oleh malaikat itu berapa? Ini kalau dilihat dari sudut keadilan, mestinya sudah harus dimusnahkan orang. Kalau dilihat dosanya sudah betul, tetapi sampai tersuka di Tuhan masih ada hukum apa? Termasuk rahmat, yaitu menunjukkan hukuman. Sekarang sudah keluar. Cuma tidak memberikan sekarang lagi memberikan. Barangkali dia mau sadar, kita tunggu saja barangkali dia. Kalau sudah tak saat sudah mau lalu, sudah berpuasa, dia sudah pikiran pula, barangkali mau merubah perbuatannya, waktu juga biar kita tunggu. Itu boleh bukan? Sekali lagi. Itu menunggah, menunggahnya rahmat kan lain. Termasuk rahmat itu. Tapi ada lagi yang betul sudah enak. Itu dan sangat lebih baik disiksa di sini daripada disiksa di alam kubur. Itu kan? Ya, silakan sampai terakhir seluruh kabar ini. Lama tetap tidak mau mengakui kesalahan. Ya sudah. Ditambah di teman udah kuburan. Kalau itu semua masalah itu masih dibilang ya. Yang pernah ada orang berani pada orang tua. Dia punya istri, saudara punya istri, ibunya itu ditelantarkan. Sampai akhirnya ibunya itu, aduh aku kalau begini lebih baik aku tidak memberikan anakku. Biarlah anakku. Semuanya dia pergi ke desa. Itu dikatakan Rasulullah SAW. Akhirnya pada saat sahabat itu mau mati, tak bisa menyebut Allah. Ayo sebut dilaporkan pada Nabi pada harinya ahli semayang, ahli syarat, ahli puasa, musyrik. Tak bisa. Lagi ditanya, dia punya ibu tak? Ibu tak tahu tak di sini. Di mana? Itu di Nagusari. Lalu besok sesuatu. Terima kasih tak? Kasih tahu anaknya sudah sekarang. Kalau kita punya kesandan sekarang, itu kesandan bertanggung juga. Siapa? Dia anakmu itu yang namanya Nur, bapaknya Nur. Oh, jangan kamu coba itu karena lebih baik saya tidak akan melihat dia. Sejak aku disakiti hati oleh dia, sejak dia memenangkan istrinya, dia membawa-bawakan istrinya, saya diangkat dibukti dia berbujaknya. Biarlah saya berjaya, dia mati kalau dia sudah tidak mau berapa tadi berkesan orang cara bagus tidak melihat perikanannya. Apa dia ke sini? Saya kira tak bisa. Untuk ya tidak memilih tarian terakhir ni. Kalau dia tidak bisa menyebut dia masuk neraka. Harus kembali lagi. Bilang, ibu sampai itu baru lagi lagi. Sesaat ibu ini maaf saya datang kedua kalinya apa sampai dipanggil oleh Rasulullah. Aduh, berapa yang sekarang terus sampai di Rasulullah itu nanti saya dipanggil oleh dia. Dia kata, saudara saya bilang saya sudah marah. Saya sudah relakan anak saya itu biar saya dapat anak lagi. Betul? Iya. Saya bakar orang ini. Sahabat ini. Sahabat itu. Yang saya katakan, anak itu, anakmu yang tidak kamu akui tak akan saya bakar di sini.
saya meninggal umur 2 tahun. Ayah saya meninggal umur 11 tahun. Saya itu betul-betul terpesona oleh hadis. Siapa namanya sahabat? Ayo anak, jangan kamu dibeli alkohol, ya. Biar kamu sudah lepaskan yang baik. Biarpun kamu sudah mengancam untuk kiai haji, kamu karong. Ya, tapi kalau kamu berani menyakiti haji yang kamu akan menjadi anak kedua. Alhamdulillah terjadi. Mudah-mudahan Allah bisa kita dengar. InsyaAllah Allah jangan.